Ambruk bangunannya, roboh kotanya, aman kelebihan bayarnya. Pemirsa Orang Timur TV, mungkin itu adalah sapaan awal saya yang tepat dalam video singkat saya pada kesempatan malam hari ini. Belakangan ini, bangunan di Jakarta langganan roboh karena pembangunan yang ceroboh. Terkesan sembarangan dan cepat bobrok, seolah hanya ingin mengejar berita yang heboh, sehingga menjadi bahan olok-olok karena memang payah dan cenderung bodoh. Maksud hati mengadakan balapan tingkat dunia, tetapi persiapannya terkesan mendadak. Asal berjalan saja tanpa rencana matang. Yang penting berhasil terselenggara. Sehingga bisa menjadi bahan pencitraan dan sebagai bukti keberhasilan memimpin ibu kota. Kejadian yang tak terduga hadir karena kurangnya persiapan. Sehingga tribun penonton roboh menjelang perhelatan karena terpaan angin kencang yang tak bisa dihindarkan. Sehingga ditanggapi dengan ringan oleh panitia tanpa ada pengakuan bahwa memang kurang siap untuk menyelenggarakan balapan tingkat dunia. Sama halnya dengan sebuah stadion baru yang digagas sejak lama, tetapi baru saja selesai dibangun. Yang disebut adalah mahakarya, meski terbukti rapuh, karena saat peresmian robohlah pagar tribun. Yang dianggap karena antusiasme penonton yang tak terbendung tanpa pengakuan soal lemahnya rangka penyusun. Kejadian pun berulang di halte Transjakarta. Entah karena apa penyebabnya, atau alasan apa lagi yang akan dikatakan karena biasanya akan muncul jurus menghindar atau diam saja ketika ditanya soal kejelasan. Seolah lepas tangan dan tidak bertanggung jawab. Sesungguhnya perlu ada kecurigaan bahwa dana tidak digunakan semestinya karena banyak anggaran yang membengkak atau permintaan yang tidak wajar yang selama ini seolah dianggap tidak ada dan berlindung di balik sebutan kelebihan bayar. Coba kita bayangkan. Entah mengapa yang berwenang diam saja ketika ada penyalahgunaan anggaran milik rakyat yang nampak di depan mata dengan bukti jeleknya kualitas bangunan yang dibangun dengan dana triliunan rupiah tapi mudah roboh tanpa banyak alasan. Bukan hanya soal robohnya bangunan saja, karena banyak monumen yang hilang dan tak berbekas. Entah yang berasal dari bambu maupun bebatuan langka yang menelan biaya luar biasa, tetapi tidak jelas tujuan dan fungsinya untuk apa. Dan akhirnya kembali dibongkar tanpa meninggalkan cerita. Semua kenyataan itu seolah dimaklumi dan seperti ada kenyataan yang sengaja ditutupi. Demi mengejar sebuah ambisi dalam dunia politik menjelang kepemimpinan di Jakarta yang akan berakhir.
sehingga ingin menutupnya dengan cerita manis, meskipun sebenarnya meninggalkan banyak permasalahan yang sangat pelik. Jakarta kota roboh bisa menjadi kenyataan jika tidak ada perubahan dalam gerak pemerintahan dalam merencanakan berbagai pembangunan, entah fisik maupun mengenai kondisi yang tidak mempunyai dampak secara nyata kepada rakyat yang berada di Jakarta. Jakarta kota roboh bisa terjadi semakin cepat jika pihak berwenang diam saja dan membiarkan perbuatan main mata untuk menyerap anggaran. Entah antara pemerintah daerah dengan dewan daerah yang terhormat, atau dengan pihak lain yang bisa jadi terlihat dalam pesta pora pengerukan uang rakyat. Bergeraklah pemeriksa keuangan yang berwenang. Bergeraklah lembaga anti korupsi yang tampak tidak garang. Bergeraklah para wakil rakyat yang terhormat. Demi rakyat yang sudah seharusnya kalian utamakan. Bukan pejabat yang tidak memberikan dampak bagi kemajuan kehidupan di satu kota dan di Indonesia. Pahamlah dan renungkanlah. Salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara.